Ya, dan untuk mengetahui bagaimana suasana Ramadan di Denmark sekaligus juga aturan terkait pandemi di sana, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Duta Besar Republik Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lituania. Ada Ibu Dewi Savitri Wahab di kota Copenhagen. Halo, selamat pagi waktu Jakarta. Ibu Dewi, apa kabar? Sehat? Baik, selamat pagi Mbak Dia dan Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam dari warahmatullahi Copenhagen. Jam setengah 11 malam ya di sana Jam 11 ya. malam ya. Ya, Sehat Ibu? Alhamdulillah Bu, Mbak Dia. Alhamdulillah sehat. 18 jam kita puasa ya. Wow, Iya, lama Denmark ini banget. salah satu negara dengan waktu puasa terlama ya dibandingkan dengan Indonesia tentunya. Ya, Mhm. betul, betul. Ibu Dewi, kalau kita bicara soal pandemi COVID-19 ini khususnya di Denmark, bagaimana sekarang suasana Denmark? Jadi Denmark ini melakukan kebijakan lockdown sejak dari Maret 2020 ya Mbak. Setelah itu kemudian melakukan pembatasan border. Nah, sejak dari 2021 kemudian mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran. Jadi ketika saya tiba bulan Desember 2020 masih lockdown dalam pengertian bahwa yang buka hanya rumah sakit, supermarket, yang lainnya public places nggak bisa dibuka kecuali restoran dan hanya di take away. Jadi orang nggak bisa datang, hanya bisa take away. Nah, sejak Februari kemudian pemerintah melakukan roadmap-nya, yaitu dari bulan Maret sampai dari bulan April dan Mei mereka mulai melakukan pelonggaran restriksi sehingga tadinya orang tidak boleh berkumpul ya Mbak Dea. Kalaupun berkumpul dia hanya bisa 5 orang di dalam rumah, lalu kemudian 10 orang dan kemarin 25 orang dalam rumah boleh. Kalau kegiatan di luar misalnya tadinya hanya 25 orang jadi menjadi 50 orang dan nanti menjadi 75 orang. Nanti bulan Juni mulai dibuka semuanya restriksi. Tapi dengan melihat bagaimana kondisi penyebaran dan penularan dari COVID itu. Karena pemerintah Denmark lebih menekankan proses tesnya dan dia berusaha mengkontrol penyebarannya ya Mas Aldi dan Mbak Dea, sehingga program tesnya diberikan secara cuma-cuma dan diminta semua masyarakat untuk melakukan tes 2 kali dalam seminggu. Wow. Nah, kemarin minggu lalu tuh udah mulai dibuka restoran Mas Aldi dan Mbak Dea yang tadinya hanya take away, sekarang bisa datang dengan memberikan paspor COVID. Jadi ditunjukkan bahwa kita telah melakukan tes 72 jam, yang berlaku 72 jam, atau sudah melakukan vaksinasi. Nah, gym belum dibuka, tetapi sudah pelan-pelan sudah mulai dibuka. Bioskop sudah mulai dibuka. Pelan-pelan mulai dibuka sampai nanti bulan Juni akan dibuka sepenuhnya. Kira-kira gitu Mas Jadi Ali dan Mbak Dia. difasilitasi secara cuma-cuma atau gratis bagi para penduduknya untuk melakukan tes. Kemudian juga jika tidak ada halangan bulan Juni nanti semua aturan restriksi sudah mulai diangkat ya oleh pemerintah setempat ya Bu Dewi. Nah ini Bu Dewi kita bicara soal masyarakat Indonesia yang ada di sana. Saat ini mereka yang sudah kembali ke Denmark sudah berapa banyak Bu Dewi? Apakah masih banyak mereka yang saat ini masih stranded lah seperti misalnya masih berada di Jakarta karena kebijakan pembatasan wilayah yang dilakukan sehingga tidak bisa kembali ke Denmark begitu. Saat ini totalnya sudah berapa yang kembali ke sana? Kalau totalnya saya mungkin tidak punya jumlahnya, tetapi Denmark sejak dilakukan lockdown sampai sekarang dengan memberikan pembatasan kepada orang yang masuk, mereka itu menerapkan peraturan bagi mereka yang akan ke Denmark adalah dengan alasan 2, yaitu
pekerjaan seperti kayak kita diplomat atau family reunification. Misalnya anak saya mau datang mengunjungi dari dari Jakarta ke Denmark, dia diizinkan. Tetapi kalau suaminya anak saya mau datang ke Denmark, dia tidak diizinkan. Nah, jadi pada saat terjadi lockdown itu ada beberapa mahasiswa mungkin 1-2 yang memang dia melakukan melakukan studi atau riset, tapi mereka diizinkan kembali karena mereka mempunyai izin tinggal ya. Kita kan begitu datang di sini, lalu kita didaftarkan dan kita mendapatkan satu kartu dengan ada izin nomor tinggal di situ yang berlaku sampai 2 atau 3 tahun. Jadi siapapun yang punya kartu itu, mereka diizinkan kembali. Nah, bagi yang punya akan ke sini misalnya untuk tidak dalam tujuan tadi tertentu, tentunya kalau pejabat, menteri dan sebagainya tentunya mendapatkan ini ya, pengecualian. Tetapi kalau misalnya turis dia mau datang juga bisa, Mas, karena sampai sekarang pun belum bisa, kecuali tadi yang disampaikan ya bahwa ada negara-negara tertentu yang sudah boleh masuk, tapi negara yang masih oranye atau merah masih harus mengikuti, yaitu dia menunjukkan vaksinasi atau tes COVID negatif 24 jam sebelum boarding. Saat ini masih begitu, Mas, dari negara-negara seperti Indonesia gitu. Kalau bicara vaksinasi, Bu Dewi, bagaimana dengan vaksinasi di Denmark? Apakah ini didapatkan oleh warga negara asing juga, termasuk warga negara Indonesia? Apakah Bu Dewi sendiri sudah menerima vaksin? Terima kasih Mbak Dea. Jadi kebijakan pemerintah Denmark adalah mereka memberikan vaksinasi bagi penduduk Denmark dengan kategori age dan yang tertua ya, jadi dari umur 70 tahun ke atas dan mereka yang di rumah jompo serta tenaga kesehatan. Nah, pertama kali mereka melakukan itu dulu. Sampai saat ini sudah ada 1.500.000 yang mendapatkan vaksin. Penduduk Denmark tidak besar, Mbak Dea, sekitar 5.800.000. 1,5 juta sudah mendapatkan vaksin, itu bagi penduduk Denmark. Nah, teman-teman warga negara Indonesia kan ada yang udah jadi warga negara, ada yang juga menjadi permanen resident. Kembali lagi tadi saya jelaskan, begitu mereka menjadi permanen resident sini, mereka tuh mendapatkan kartu. Nah, kartu itu yang secara otomatis sudah terdaftar di komun. Komun itu kayak inilah kelurahan gitu ya. Nanti dilihat dari situ yang umurnya misalnya memang udah waktu yang 70 tahun dan dia punya comorbid, dia akan mendapatkan vaksin. Beberapa staf kami yang local staff yang warga negara Denmark dan orang Indonesia tapi yang belum warga negara, mereka sudah mulai mendapatkan vaksin. Nah, karena berdasarkan umur tadi Mbak Dia dan Mas Aldi, kalau kami sendiri jadi nomor 1 kan penduduk dulu nih, penduduk Denmark dulu yang di nomor 1 kan yang dalam kategori kategori yang harus mendapatkan seperti umur, jadi berdasarkan umur. Setelah itu baru tadi kami menerima nota diplomatik bahwa kami akan mulai, para diplomat mulai akan diberikan vaksin juga berdasarkan umur. Jadi nanti yang setelah umur 60 tahun ke atas dapat dulu, setelah itu baru staf-staf kami akan dapat. Nah, ini sedang diproses. Tapi bagi masyarakat Indonesia dan student Indonesia, karena mereka sudah masuk ke dalam sistem dan mereka sudah tercatat, sehingga mereka akan tinggal diberikan informasi bahwa misalnya Mas Aswin, Anda diminta untuk menjadwal akan mendapatkan vaksin, jadi silahkan menjadwal ke daerah setempat, kira-kira gitu. Oke, jadi berdasarkan prioritas ya vaksinasi yang dilakukan. Iya, dan umur Mas, dan umur. Oke, ini Bu Dewi kita bicara soal bagaimana suasana Ramadan di kota Denmark, meskipun mungkin Muslim itu minoritas ya di sana, tapi secara keseluruhan tadi Bu Dewi sempat menyebutkan public area sudah mulai pelan-pelan dibuka. Begitu, apakah sama demikian juga dengan tempat-tempat ibadah begitu, sehingga umat Muslim di Denmark sudah bisa melakukan ibadah kembali di masjid-masjid, begitu, termasuk juga warga negara Indonesia yang beragama Muslim gitu sudah bisa melakukan tradisi-tradisi bulan puasa ataupun Ramadan di Denmark? Karena baru dibuka, jadi kan ada roadmap-nya tadi ya. Jadi tanggal 6 Mei ini buka
eh, untuk kumpul-kumpul di luar sebanyak 50 orang dan nanti sampai minggu depan itu 75 orang gitu. Nah nanti kita rencananya akan melakukan sholat Idul Fitri di KBRI karena kita sudah boleh berkumpul di luar gedung ya, sekitar 50 sampai 75 orang. Tapi kita memastikan bahwa yang akan masuk KBRI nanti mereka harus menunjukkan bahwa mereka sudah vaksin atau mereka sudah tes antigen atau PCR berlaku 72 jam. Jadi pemerintah Denmark memang seperti saya sampaikan tadi sangat menekankan program testingnya. Kita diberikan apps-nya Mas. Jadi kita diberikan apps, nanti kita bikin account-nya, nanti account itu nanti ada barcode-nya. Setiap kapanpun Anda pergi ke tempat tes tertentu, langsung aja daftarkan, nanti dia scan barcode-nya, ditanya nomor teleponnya, sudah terus nanti langsung dites PCR atau antigen. Termasuk ini warga negara asing ya, Bu Dewi, diperbolehkan untuk mendapatkan tes COVID-19 gratis. Account kita tadi itu, jadi kira-kira gitu. Nah itu yang kita tunjukkan ke restoran tuh minggu lalu kan kami karena restoran baru dibuka, jadi kami karena refreshing ya, jadi sama beberapa rekan ke restoran, terus kita tunjukkan ini bahwa kita ini sudah melakukan tes dan masih berlaku 72 jam. Kira-kira gitu. Nanti jadi peraturannya 75 orang boleh berkumpul. Masing-masing tentunya ketika melakukan kegiatan harus menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan tes dan tes tersebut adalah negatif. Kira-kira gitu. Nah ini kan artinya kalau WNI kan seperti kalau kita lihat budaya atau kebiasaan-kebiasaan di KBRI di seluruh dunia ini kan ada salat Id kemudian disusul dengan makan opor bersama atau makan bareng, ya, open house gitu. begitu kan. Betul. Nah ini kalau misalnya cuma 75 orang, bagaimana Bu kalau misalnya WNI-nya banyak ingin mungkin menuntaskan kekangenan dengan opor, ketupat. Iya, kan? Rendang. Kalau KBRI kan suplai logistiknya lebih banyak. Iya. Kebetulan karena warga negaranya ya WNI kita yang tinggal di sini, kita kan harus mau tidak mau harus mematuhi peraturan di pemerintah Denmark ya. Jadi untuk Idul Fitri nanti, sholat Idul Fitri kita akan bagi 2 sesi. Sesi pertama karena udah masuk 75 orang sudah cukup nih. Nanti setelah itu sesi kedua 75 orang lagi. Saya dengar dari rekan-rekan yang yang sudah mendaftarkan. Sesi pertama sudah 75, nanti yang kedua 50. Nah, setelah itu kan biasanya kita silaturahmi ya, Mas Aldi dan Mbak Dea. Nah, tapi kita kan juga nggak bisa nih bikin yang prasmanan seperti biasa lah. Jadi kita akalin, yaitu kita nanti kita bikin box dengan menunya lontong cap gome, jadi lontong, terus opor ayam, terus sayur labu, terus sambal goreng ati, terus dan sebagainya itu nanti kita masukkan ke dalam kotak. Jadi memastikan bahwa distance tetap kita jaga sehingga orang tidak berkumpul. Nanti kalau misalnya kebetulan di KBRI itu depannya tuh ada taman yang ada danaunya, jadi mereka bisa ngambil, makanya setelah sholat Id mereka duduk di taman dengan menjaga distance dan di udara terbuka sehingga mereka bisa menikmati. Jadi kita upayakan begitu. Ini saya kalau ngebayangin nih ya, pasti happy banget ya warga negara Indonesia yang ikut di KBRI untuk melakukan makan opor ayam di tempat terbuka. Lontong cap gomeh dong, langsung lapar gitu. nih. Ini bagi diaspora Indonesia mungkin ini adalah kebahagiaan yang hakiki gitu ya dia ya. Betul nah, sekali. Ini Bu Dewi, kita bicara lagi soal bagaimana Ramadan di Denmark, terutama di Copenhagen yang merupakan kota terbesar dengan jumlah penduduk urban yang juga besar, begitu artinya kan pluralismenya cukup kental di sana di Copenhagen. Bagaimana sih mungkin sebelum sebelum pandemi COVID-19 ini, suasana Ramadan di kota Denmark yang penduduknya ini sangat multikultur begitu? Tentunya ada beberapa masjid di sini ya. Sebelum COVID, saya mendengar dari rekan-rekan sebelumnya memang rame
karena setiap Jumatan kan teman-teman juga sholat di suatu masjid yang multicultural ya, di mana di situ ada orang-orang dari negara-negara lain, dari Saudi Arabia, dari Afrika yang kebetulan mereka memang sudah tinggal di Copenhagen. Nah, sholat bersama-sama dan kemudian ada berbagai acara di KBRI sendiri tentunya diadakan buka puasa bersama, kemudian tarawehan bersama. Kadang-kadang karena kita puasanya kan 18 jam sampai 19 jam, ya tarawehannya sampai jam 12 malam, udah sampai jam 1 malam tinggal menjelang sebentar aja terus sahur gitu. Tapi tetap dilakukan sehingga masyarakat masyarakat Indonesia yang ada di Copenhagen merasa mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Dan jangan tidak hanya di Copenhagen, Mas, tapi juga di kota-kota besar seperti Aarhus atau Aalborg, yang dimana masyarakat Indonesia cukup banyak dan teman-teman sekolah juga di situ cukup banyak. Biasanya mereka nanti kalau pas Lebaran mereka ke KBRI Denmark, jadi ke KBRI di Copenhagen untuk bisa bersilaturahmi. Tapi nanti menjelang minggu ini ya kita harus menjaga dengan peraturan pemerintah Denmark. Okay. Tapi toleransinya bagaimana, Bu? Kalau misalnya ini kan puasanya 18 sampai 19 jam, panjang nih. Sedangkan suasananya kan pasti jauh berbeda dibandingkan Indonesia yang banyak muslimnya ya, mayoritasnya muslim. Kalau di sana teman-teman yang non muslim bagaimana? Melihat teman-teman muslim yang puasa ya. Begitu. Kalau menghargai, tentunya negara ini kan sangat menghargai kebebasan beragama ya. Jadi tentu dihargai apabila kita mengadakan pertemuan dan sebagainya, ya mereka menghargai bahwa kamu you are doing Ramadan, jadi mereka juga tidak ikut ngopi dan sebagainya. Jadi in terms of penghormatan terhadap kita sih tetap dilakukan. Hanya bagi kita yang orang Indonesia, terutama bagi saya, kan ini baru pertama kali saya puasa dari 16 jam, 17 jam, 18 jam, memang agak lama gitu. Bukanya kan jam 9. Ini baru saja buka puasa tadi jam 9:08. Jadi memang terasa agak lama ya. Tapi kalau dari rekan-rekan yang non muslim, mereka sangat menghormati, Mbak. Oke, nah ini Ibu Dewi, mungkin ya kita berandai-andai COVID-19 ini sudah selesai ya, nanti kita bisa main-main ke Copenhagen, ke Denmark. Lokasi-lokasi mana saja sih Ibu Dewi mungkin bisa kasih rekomendasi untuk teman-teman Indonesia yang muslim friendly begitu, mencari makanan halal mudah, kemudian tempat ibadah dan masjid juga bisa ditemukan di sana. Di mana tuh Bu Dewi? Kalau saya kira di semua tempat cukup friendly ya, terutama Copenhagen. Di sini kan multicultural dan banyak penduduk yang berasal dari imigran ya, misalnya dari Sudan, misalnya dari beberapa negara Afrika atau dari negara-negara Timur Tengah. Nah, mereka tuh mempunyai bisnis menjual ini halal, daging-daging halal. Jadi mudah sekali, masjid ada di mana-mana. Nah, ini Copenhagen. Kota terbesar kedua itu kan adalah Aarhus ya, Aarhus. Di sana juga banyak teman-teman muslim dan masjid-masjid juga ada beberapa yang bisa friendly bagi mereka yang akan berkunjung, termasuk juga makanan-makanan halal. Lalu tempat-tempat seperti di Horsen ini ada restoran kita namanya Ibu Dini, dia punya restoran. Tentunya Ibu Dini memberikan restoran Indonesia, makanan-makanan yang halal. Di situ juga mudah dicari dan banyak juga masjid-masjid di mana friendly terhadap rekan-rekan kita yang muslim. Ada beberapa tempat juga, misalnya juga banyak tempat teman-teman orang Aceh yang dulu adalah dia dari Aceh lalu kemudian dia berdomisili di sini. Ada tempatnya Aalborg namanya 5 jam dari Copenhagen. Jadi relatif memang Denmark adalah sebagai negara yang penjunjung HAM, junjung expression of belief, sehingga mereka menghargai dan berusaha memberikan fasilitas-fasilitas bagi pemeluk agama yang berbeda-beda.
Oke, itu dicatat ya restoran Ibu Dini. Kali-kali Iya. aja kita main nanti ke Copenhagen Iya, dapat mudah-mudahan diskon ya. makan di situ ya. Ya, mudah-mudahan ini pandeminya cepat sudah aman bisa dan dikendalikan, turis kemudian datang bisa kembali. Silakan melihat, banyak yang bisa dieksplor untuk menjadi pemberitaan dan memperkenalkan Denmark atau Indonesia ke rekan-rekan Denmark di sini. Wah, udah dapat Baik, undangan wah, tuh dari Bu Dewi. yeay, Bu Dewi senang mungkin banget. ini terakhir ya, ada pesan nggak ini kan Ya. sudah mau menyambut Idul Fitri juga ya bagi masyarakat Indonesia, WNI yang ada di Denmark maupun mungkin WNI yang ada di sini ya, di Jakarta, di Indonesia, begitu pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Ibu Dewi. Kalau kepada rekan-rekan kami yang ada di masyarakat Indonesia di Denmark, tentunya saya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Denmark ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, dan saya tentunya ingin terus apa yang disampaikan Ibu Menteri Luar Negeri, yaitu menjaga keragaman dan memberikan ikut membantu keragaman itu, karena keragaman kita Indonesia merupakan kekuatan kita, sehingga ini bisa mencerminkan bahwa kita sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi bisa berjalan bersama-sama dan bisa merupakan suatu gambaran yang baik dari demokrasi dan Islam yang bisa bergandengan secara damai. Kira-kira gitu. Baik. Terima kasih Ibu Dewi Savitri. Semoga selalu sehat, teman-teman juga di KBRI sehat, teman-teman WNI juga sehat. Semoga kita semua baik-baik aja sampai hari H, hari Lebaran. kemenangan, hari Lebaran. Dan juga sampai pandemi ini berakhir, kita bisa main-main ke Copenhagen, ke Denmark. Amin. Terima kasih Ibu Insya Dewi Allah, amin. Savitri. Terima kasih Mas Aldi dan Mbak Dea. Selalu sehat, mohon maaf lahir batin, dan Mohon maaf lahir batin, Ibu. namanya Ibu. sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.